Hey guys, welcome back to my channel. Nama gue Ilvan Yahdi. Di video kali ini kita akan bahas skill yang sangat penting di masa kini dan juga skill yang sangat penting di masa depan. Bahkan skill ini sudah dinobatkan sebagai salah satu skill terpenting di masa depan oleh World Economic Forum. Apa itu? Ini adalah critical thinking atau berpikir kritis. Apa itu critical thinking? Critical thinking itu adalah kemampuan untuk bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan logis, dan mampu menghubungkan berbagai macam ide-ide dan gagasan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Orang yang punya critical thinking itu biasanya dia nggak mudah puas. Dia selalu bertanya-tanya, dia selalu mencoba mencari argumen, dan nggak mudah menerima suatu hal itu apa adanya. Nah, orang yang punya critical thinking ini benefitnya adalah dia mampu untuk menganalisa, mengidentifikasi masalah, dan menyelesaikan masalah lebih tersistematis dibandingkan dengan orang yang menggunakan insting saja. Oke, apa sih pentingnya critical thinking di pekerjaan? Tentunya kalau kita punya critical thinking, ini akan membantu kita untuk bisa mengidentifikasi, lalu menganalisa, dan juga membuat solusi dari sebuah masalah. Bahkan mampu memberikan sebuah gagasan baru untuk bisnis kita. Pasti orang-orang yang punya skill ini akan sangat diminati oleh perusahaan. Nggak cuma itu, kalau misalnya kamu punya critical thinking, kamu juga dijamin karirmu akan cepat banget melesatnya. Kenapa? Karena kamu sudah mampu untuk memberikan gagasan terbaik untuk perusahaan. Jadi banyak banget nih manfaat dan benefitnya untuk menjadi seorang critical thinkers di perusahaan. Oke, kalau kita udah tahu pentingnya critical thinking dalam pekerjaan dan bahkan kehidupan kita sehari-hari, yuk kita lihat apa saja elemen-elemennya dan gimana caranya buat kamu bisa meningkatkan skill berpikir kritis ini. Elemen pertama adalah mampu mengidentifikasi masalah dan isu. Identifikasi masalah adalah poin pertama sebagai seorang critical thinkers. Dengan melakukan observasi, kamu bisa mendapatkan yang namanya quick sense. Dan langsung bisa, oh ya, apa sih masalah dalam sebuah isu tersebut? Sebagai contoh, kalau kamu disodori proposal oleh tim kamu tentang sebuah kampanye marketing, kalau kamu nggak punya quick sense, kamu akan kesulitan melihat apa sih isu atau masalahnya. Nah, itu yang harus kamu develop dulu. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan quick sense tersebut. Ya, nah buat kamu yang belum di sana levelnya, kamu nggak usah khawatir, karena ini namanya skill, bisa banget di-develop. Hal yang harus kamu lakukan pertama-tama adalah memperlambat proses informasi. Simpelnya apa? Simpelnya baca lagi proposalnya, dengerin lagi isunya, gitu ya. Dan jangan malu bertanya. Bahkan sampai pertanyaan yang dibilang stupid question atau basic questions gitu. Nggak ada pertanyaan yang salah dan nggak ada pertanyaan yang bodoh, ya. Nah dari sini pelan-pelan kamu udah bisa dapat quick sense-nya. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya kamu udah tahu nih, trennya apa, behaviornya apa, kamu udah bisa menebak, oh nanti kira-kira kalau proposalnya segini, kira-kira ini nanti akan ke depan seperti apa. Elemen yang kedua, analisa. Setelah kamu mampu untuk mengidentifikasi masalah, kamu juga harus mampu membuat analisa yang terperinci dan efektif. Saya pribadi suka menggunakan istilah yang namanya 360 degree analysis atau analisa 360 derajat. Sebagai contoh, kalau kamu merasa, dan bahkan banyak orang merasa harga produk kamu itu kemahalan makanya produknya nggak laku, sebentar dulu, kamu harus mampu untuk melihat dan menganalisa dari keseluruhan proses bisnis. Kamu harus cari tahu dulu gimana harga di suppliernya, berapa harga di procurement-nya, berapa harga di produksinya, dan seterusnya gitu ya. Tapi nggak hanya di situ, kamu juga harus bisa melihat dari sisi yang lain. Bagaimana daya beli konsumennya, apakah program marketingnya sudah baik atau belum gitu. Nah, poin yang paling penting di sini adalah kamu harus mampu mendapatkan semua data-data itu dari sumber-sumber yang akurat dan terpercaya. Bukan sekedar asumsi dan insting atau isapan jempol belaka. Ini penting untuk mendapatkan hasil analisa yang akurat dan mampu untuk mendapatkan hal terbaik. Elemen ketiga, pengambilan kesimpulan. Setelah kita mampu menganalisa sebuah masalah tersebut dengan menggunakan 360 degree analysis,
Step berikutnya adalah kita harus bisa mengambil kesimpulannya apa dari masalah ini. Tetapi key-nya di sini adalah kita harus bisa ambil kesimpulan yang actionable, yang bisa dikerjakan. Karena percuma nih udah bikin kesimpulan yang keren, yang fancy, report yang bagus. Kalau nggak bisa dikerjain atau actionable itu nggak ada gunanya guys. Jadi key-nya di situ. Nah sekarang stepnya gimana? Stepnya simple aja. Kita runutkan lagi dari awal sampai ke level sekarang. Pertama kita punya hipotesanya. Hipotesanya tadi seperti saya bilang. Bahwa harganya produk kita kemahalan sehingga nggak laku. Tapi ternyata setelah kita lakukan analisis, produknya harganya normal-normal aja, selevel di pasaran, nggak ada isu dengan kualitas produk juga, tapi ternyata kita tahu bahwa masalah besarnya adalah desain marketingnya nggak bagus, sehingga market tidak mendapatkan message yang kita mau sampaikan gitu. Jadi di sini setelah kita lakukan analisa mendalam, ketahuan bahwa yang harus diperbaiki adalah desain marketingnya, bukan nurunin harga. Lihat betapa jauhnya masalah kalau kita nggak punya critical thinkers. Elemen yang keempat, komunikasikan kesimpulan dan analisamu. Ini mungkin step yang paling berat dan paling sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena setelah semua step tadi dikerjain, itu kan hanya ada di pikiran kamu semua. Tapi ini kamu harus mampu untuk menjelaskan dengan runut dan logis hasil kesimpulan serta analisa kamu kepada tim dan juga mungkin kepada bos kamu. Ini nggak mudah karena ada kemungkinan ide atau gagasan kamu ditolak. Tapi it's okay. Inilah esensi utamanya dari critical thinking. Argumen, mampu untuk memberikan sebuah ide dan juga gagasan. Nah, sebagai contoh ketika misalnya ide kamu ditolak oleh bos kamu masih kekeh bahwa yang harus dikerjakan adalah produknya harus dimurahin sehingga harus dipangkas biaya produksinya. Nah, kalau kamu sudah tahu analisa ini semua, kamu bisa balik nanya dan challenge bos kamu di sini. Kamu bisa bilang gini, bos, saya sudah melakukan analisa bahwa ternyata biaya produksi kita itu yang paling murah di antara kompetitor kita atau udah best price banget. Saya khawatir kalau kita berusaha untuk kembali memangkas biaya produksi, yang ada bukannya kita semakin laku, tapi semakin rugi. Kenapa? Karena kualitas produk kita jelek. Orang juga nggak mau beli gitu. Sehingga di sini saya tahu bahwa isu sebenarnya adalah desain produk marketing kita itu tidak bagus dan kita nggak nyampe ke market. Boom, lihat deh. Dari situ kita sudah bisa menjadi orang yang lebih aware dan lebih kritis. Coba bayangin kalau kamu nggak punya critical thinking, kamu kan iya aja dong sama proposal. Jadi teman-teman, ada banyak banget benefit untuk menjadi seorang critical thinkers. Gak hanya kamu bisa semakin bagus karirnya di perusahaan, tapi juga perusahaan akan terus mencari orang seperti kamu. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam, bye-bye.